Tiba-tiba di depan teras rumah ada bunglon ya, di depan teras rumah. Tiba-tiba banget. Jadi mari kita pantau kegiatan berubunglon kali ini pada malam ini. Begini saja, agak jangan terlalu dekat. Walaupun diterpa angin tapi dia nggak bergerak ya. Tapi itu matanya gerak loh. Tuh. Walaupun daunnya diterpa angin, dia tidak bergerak. Ternyata selama hampir 3 menit lebih ya, bunglonnya masih tetap diem aja. Cuman matanya aja yang bergerak. Tuh. Ada yang bilang juga kadal pohon ini. Entahlah mana yang benar ya, kadal pohon atau bunglon ini. Nah ini. Hampir 5 menit masih tetap di posisi semula. Ini nanti videonya mungkin sampai 10 menit aja ya. Sekalian eksperimental lah. Jadi sekalian untuk lihat
kelakuan bunglonnya ini selama 10 menit ngapain aja, dan juga buat menguji sesuatu ya, menguji jumlah penonton lah. Kita lihat nanti kalau 10 menit dan dibiarkan berapa lama untuk bisa naik ke posisi pertama ya. Mau jalan 6 menit dan masih hampir 6 menit ya ini, dan masih stay di posisi awal. Berarti di jarak sekitar 35 apa berapa ini? Berarti di jarak sekitar 50 cm. Kalau di malam hari dia tidak merasa takut ya, bunglonnya. Mungkin bisa jadi karena sudah familiar dengan saya yang tidak mengganggu habitatnya, malah menyediakan tempat berlindung, rumah, bahkan terkadang membantu memindahkan telurnya kalau misalnya mau kena cangkul begitu. Atau bisa juga kalau malam hari aktivitasnya menurun. Entah bunglon yang jenis ini nih nokturnal atau diurnal ya. Kalau nokturnal kan dia aktif di malam hari ya, nokturnal. Kalau diurnal aktifnya di siang hari. Kalau bunglon ini sudah pasti arboreal ya, atau sering aktif di pepohonan, sulur-sulur daun. Kalau untuk terestrial sih enggak, lebih ke arboreal ya. Kalau terestrial kan yang aktif di tanah ya, di atas tanah. Kalau arboreal ini aktif di pepohonan, dahan-dahan pohon. Ini jarak saya sama bunglonnya sekitar 39 cm sampai 50 cm lah. Ya sekitar segitu. Jadi ini nggak sampai 1 meter, ini masih deket-deket, sangat deket sekali ini. Sebenarnya bisa saya dekatkan lagi kayak video-video waktu itu, tapi mungkin dia nanti akan terganggu ya. Termasuk ambush predator juga sih dia. Jadi kan menunggu mangsanya gitu. Mungkin sambil nunggu mangsa sambil istirahat mungkin. Tapi kalau ini kalau siang aktif kok berburu. Nggak tahu ya ini yang jenis nokturnal atau diurnal. Buat yang tahu komen-komen aja. Ini saya cuman
iseng aja untuk ngerekam aktivitas bunglon ini. Masih di tempat yang sama, mungkin hanya ada pergerakan mikro atau sedikit pergerakan saja. Sudah 10 menit ya, sudah 10 menit lewat dikit lah. Masih tetap di tempatnya. Ini padahal kendaraan ya lumayan banyak lewat kendaraan. Nah itu, mungkin ada yang lewat lagi kendaraan. Kalau dengar suara berisik motor, mobil, mohon maaf ya. Memang karena ini jalan raya besar sana loh. Nggak besar sih, cuman ya jalan lewatan orang gitu aja. Ya motor, mobil bisa lewat depan ini biasanya. Masih oke. Saya juga masih menjaga jarak ya. Ya mungkin sepanjang video ini mungkin akan menjaga jarak. Jadi biar nggak terganggu juga kehidupannya. Walaupun daun bergoyang diterpa angin masih tetap posisinya. Loh, ya, padahal lumayan kenceng juga anginnya. Nempel-nemploknya jos juga ini. Walaupun tergoyang daunnya cuman nggak apa-apa. Loh, goyang lagi. Berarti ini sampai berjam-jam bisa mungkin ya. Mungkin ya, atau mungkin maksimal 1 jam aja. Jadi dia diemnya seperti ini. Karena dia memang menyergap ya, menyergap serangga-serangga yang memang masuk. Ini salah satu teman saya juga kalau di lahan pertanian karena membantu mengurangi populasi tawon das, terus belalang juga yang pemakan daun itu gitu. Jadi sangat terbantu. Mungkin kutu-kutuan juga disikat juga mungkin ya, nggak tahu sih. Kalau kutu dia mau apa enggak. Cuman yang saya tahu belalang-belalang pemakan daun itu dia makan. Terus tawon das dia makan. Apalagi ya? Mungkin lalat-lalat juga ya, termasuk lalat buah juga mungkin. Loh, dimakan sama ini. Tapi sih katanya ada yang bilang yang ini bukan spesies yang Indonesia ya. Ini spesies luar mungkin. Nggak tahu sih, bagi yang ahli reptil komen-komen aja ini spesies luar atau spesies Indonesia. Ya nggak usah menghujat lah. Maksudnya ya saya diberitahu ini varietas ini apa, spesies ini mas itu dari negara ini misalnya gitu ya. Wong kita sama-sama belajar di sini. Ya kasih tahu aja, sharing-sharing lah kita. Kalau soalnya saya bukan ahli bunglon di sini, cuman suka merekam aktivitas bunglon aja. Jadi silakan kalau mau sharing-sharing ya, kalau lihat datanya di Google sih katanya ini yang spesies dari luar negeri ya. Nggak tahu juga sih. Kalau apakah ini liar ya jelas liar. Saya nggak pernah beli bunglon. Ini datang sendiri ke lahan saya. Mungkin mau menemani saya berkebun, bertani ya. Membantu menyingkirkan lalat buah, lalat biasa itu, nyamuk juga mungkin. Tadi mulutnya gerak ndak? Coba komen.
Coba komen. Ada yang lihat mulutnya gerak enggak? Bentar saya zoom ya. Oh, mulutnya enggak gerak ya. Oh, belum ada mangsa. Mungkin kalau ada mangsa mungkin gerak juga mulutnya. Segini aja, nggak usah di zoom. Nah, kalau di zoom gini. Kita bisa lihat dia sebenarnya ngawasin saya juga ya, Pak. Agak waspada. Jadi saya agak miring ke sini aja. Oh ya, dia ngawasin saya juga. Tapi gak ganggu saya kok. Jadi cuman mungkin kalau di sini teman-teman yang ahli-ahli binatang terutama reptil gitu bisa di share ya. Maksudnya cara aman itu untuk mengawasi aktivitas gini berapa lama itu, dan normalnya kalau bunglon yang spesies ini itu berapa anunya gitu, berapa lama. Kalau baca-baca sih katanya ini yang spesies luar negeri ya, atau saya salah baca. Silakan komen-komen aja, nggak usah menghujat, komen sewajarnya aja. Silakan yang mau komen. Tapi kalau perannya dia di lahan ini pahlawan sih dia. Jadi untuk lalat-lalat buah ya mungkin apa ya, pokoknya jenis lalat lah, lalat buah, lalat biasa, terus belalang-belalang itu juga dimakan sama dia. Bahkan mungkin beberapa ulat yang tidak berbulu ya, atau yang tidak ini dia juga makan juga gitu. Makan ya, kalau yang berbulu mungkin ya gatel ya atau apa. Cuman kalau yang nggak berbulu juga kadang dimakan juga. Kalau kutu-kutuan sih belum pernah lihat ya. Yang jelas ulat, belalang itu dimakan. Juga mengurangi populasi tawon das atau tawon vespa ya, yang bahaya itu. Disikat sama dia itu. Ini sudah menit ke 17 ya. Menit ke 17 masih sama aja posisinya. Mungkin yang gerak cuman mata atau sama kepalanya sedikit ya, mungkin waspada dengan kehadiran saya. Jadi mungkin nanti kita cukupkan di 19 menit kawan-kawan. Saya juga mau istirahat, ini sudah malam. Sekitar jam 9 lebih 20 atau 9.30 ini. 21.30 ya, jam 9 malam lebih. 21.30 mungkin. Ya ini terakhir saya zoom. Dan sampai ketemu besok pagi ya, bunglon bro. Oke. Ternyata masih tidak bergerak sampai video ini mau berakhir ya. Mungkin kalau di pagi hari saya punya project iseng lagi, mungkin akan saya kabari. Dia mungkin dekat ke lampu karena banyak serangga ya, jadi dia menunggu serangga yang menyasar ke situ mungkin. Oke, bro bunglon, selamat malam. Sampai ketemu besok pagi. Dan terima kasih juga para penonton yang sudah menonton video nggak jelas ini tentang dokumentasi bunglon. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.